Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun berada. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam ibadah Minggu GKI Menteng. Kiranya semua tetap semangat dan sukacita untuk mengikuti ibadah ini. Marilah mempersiapkan hati untuk memasuki ibadah kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah ini dengan bernyanyi dari NKB 5 bait 1 dan 2. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajumu. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Jemaat yang terkasih, kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa memelihara ciptaannya. Amin, amin, Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang terkasih, bukan tanpa sebab ketika Allah menganugerahkan kepada kita 2 telinga dan juga 1 mulut. Karena diharapkan kita lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Nats kita pada hari ini diambil dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kita akan nanti bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita diajar untuk pandai dalam mendengar dan juga berkata-kata yang benar. Mari kita bersama-sama merendahkan hati kita mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Mari berdoa. Acap kali di dalam kehidupan kami, ya Allah, kami begitu egois. Kami ingin berjalan seturut kehendak kami. Kami tidak mau untuk mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan perkataan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mau berjalan dengan kehendak kami sendiri. Bahkan ketika diperingatkan, ketika dinasehati, kami merasa diri kami yang paling benar. Ampuni kami Tuhan atas kecongkakan kami. Ampuni kami atas kesombongan dan keegoisan kami. Di situasi saat ini Tuhan, semakin kami disadarkan betapa kami harus menggantungkan hidup kami hanya kepadamu. Kami rindu Tuhan, hidup kami terus dituntun, hidup kami terus ditopang oleh Engkau. Inilah penyesalan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terimalah berita anugerah yang diambil dari surat Efesus pasal pertama, ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya,
yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu. Sucikan diriku. Kehendatiku lemah, tenaga kau beri. Kau hapus air dosaku, hidupku pun bersih. Tuhan padamu, dalam darahmu kudus, sucikan diriku. Mari kita bersama-sama mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, saat ini kami memberi diri Tuhan untuk boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, kami sungguh mendengar, kami sungguh menyimak apa yang ingin Tuhan nyatakan bagi kami. Biarlah hikmat-Mu menuntun kami Tuhan di dalam keterbatasan dan kerapuhan kami. Bersabdalah kepada setiap kami Tuhan, karena kami meyakini dan mengimani firman-Mu adalah suluh di dalam langkah kehidupan kami. Sertailah kami di dalam pemberitaan firman Tuhan, agar apa yang ditabur itu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuhnya. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini,
maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Allah, tetapi juga memeliharanya di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, saudara. Semoga kita senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Mendengar sangat penting dalam kehidupan kita. Jika kita membaca di dalam Injil, ketika Yesus selesai mengajar, biasanya Yesus menyampaikan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dan kalau kita membaca di dalam Wahyu, sama. Kalimat siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar, juga diucapkan berkali-kali. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata banyak orang bertelinga tetapi tidak mendengar. Apa yang mau kita lakukan di ibadah ini, saudara? Wah, saya sih mau mendengar firman Tuhan. Tapi coba, saudara, nanti ketika ibadah selesai, ketika ditanya, tadi firmannya apa? Lalu kita bilang, apa ya? Aduh, lupa. Nah loh, jadi tadi bener dengar atau enggak? Saudara, konon katanya indera pendengaran menjadi indera yang pertama kali berfungsi di dalam tubuh seseorang. Dan indera pendengaran juga menjadi indera yang paling kuat dan yang paling bertahan di akhir kehidupan seseorang. Sejak masih di dalam kandungan, janin sudah diperdengarkan lagu-lagu klasik. Katanya itu bisa merangsang pertumbuhan otak. Lalu untuk orang-orang yang sudah berada di penghujung kehidupannya, sudah sakit parah, sudah tidak bisa apa-apa, tetapi dibisikkan sesuatu, ia bisa menitikkan air mata. Tanda ia mendengar, tanda bahwa katanya pendengaran menjadi bagian atau indera yang paling terakhir, yang masih berfungsi sampai di akhir kehidupan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita diajak untuk pandai mendengar dan berkata-kata dengan benar. Di situasi pandemi saat ini, saudara, kita kerap mendengar istilah 5M atau 6M gitu ya. Pakai masker, menjaga kebersihan dan mencuci tangan, menjaga jarak, dan seterusnya. Dan hari ini, di dalam ibadah hari ini, saya mau mengajak kita merenungkan bukan 5 atau 6M, tapi kita bersama-sama akan merenungkan 3M. Yang pertama, kita mau bersama-sama merenungkan M, mendengar. Mendengar itu penting sekali di dalam kehidupan kita. Kenyataannya, banyak orang yang gak mau dengar loh dalam kehidupannya. Coba ketika kita menerima kritik atau nasihat, bagaimana sikap kita?
Tidak banyak orang yang bisa menerima kritik dengan lapang dada. Saya pun secara pribadi masih perlu terus belajar untuk bisa menerima kritik dengan lapang dada. Mendengar ternyata menjadi sebuah hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Makanya di dalam kehidupan keseharian ada istilah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Herodes di dalam bacaan kita, di dalam bacaan Injil kita, menjadi salah satu pribadi yang ternyata tidak gampang untuk mendengar. Ia pribadi yang tidak dapat mendengar kritik dan nasihat. Ketika Yohanes Pembaptis menemui Herodes dan menegur Herodes, ternyata kritikan, masukan itu tidak didengar oleh Herodes. Herodes yang dimaksud di dalam bacaan kita adalah Herodes Antipas. Ia berselingkuh dan menikahi Herodias. Herodias adalah istri dari kakak tirinya yang bernama Filipus atau Herodes Filipus. Perbuatan Herodes Antipas ini telah melanggar hukum Taurat kalau kita membaca di dalam Imamat 18 ayat 16 dan juga Imamat 20 ayat 21. Dan kalau kita lihat tindakan Herodes ini juga melanggar peraturan tentang perkawinan Levirat yang ada dan diatur di dalam Ulangan 25. Perkawinan diperbolehkan jika dari pernikahan yang terdahulu itu tidak memiliki anak. Sedangkan Herodias memiliki seorang anak perempuan yang bernama Salome. Mendengar nasihat dan kritik dari Yohanes Pembaptis, Herodes marah dan ia menjebloskan Yohanes Pembaptis ke penjara. Namun, jika kita menelisik sosok Herodes Antipas, ternyata ada hal yang menarik, saudara, dari sosok Herodes Antipas. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-20, dikatakan bahwa Herodes senang mendengar Yohanes. Dan hatinya terombang-ambing ketika mendengar Yohanes. Dari sini, dari ayat 20, kita dapat berasumsi bahwa sebenarnya nurani Herodes tergerak ketika ia mendengarkan Yohanes. Namun, itu hanya sampai masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Herodes mendengar sekilas, namun tidak melakukan apa yang benar. Apa yang didengar itu tidak bertumbuh dan berbuah di dalam laku kesehariannya. Kita belajar, saudara, bahwa ternyata mendengar itu penting dan ternyata tidak mudah. Kita perlu sungguh-sungguh membuka hati kita agar apa yang kita dengar, baik itu nasihat, kritikan, masukan, semuanya itu bisa membangun dan mengubahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Roma 10 ayat 17 menyatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Dan karena itu penting bagi kita untuk terus berproses agar iman kita terus bertumbuh. Dan apa yang bisa kita lakukan? Mendengar. Mendengar apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Mendengar apa yang perlu kita perbaiki di dalam laku kita. Mendengar kemana arah yang perlu kita tuju dan fokuskan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, M yang kedua, menyaring. Saudara, sadar atau tidak, kita sering mendengar ada hamba Tuhan atau orang-orang yang dengan gampang dan gamblang berkata, saya dengar suara Tuhan. Tuhan berkata, saudara, rabalah saku. Apa yang saudara pertama kali sentuh, berikan itu untuk Tuhan. Itu yang Tuhan sampaikan kepada saya dan saya dengar suaranya. Atau kita juga mendengar ada orang yang berkata, saya dengar Tuhan berbicara. Katanya nanti akan terjadi A, B, C. Saya mendengar suara Tuhan dan Tuhan menyatakan bahwa kamu
gak bagus kerja di situ, dan lain sebagainya. Dengan mudahnya orang menyatakan bahwa ia mendengar suara Tuhan. Lalu kita jadi bertanya di dalam hati kita, kok gampang banget ya dengar suara Tuhan? Bener gak ya? Kok selama ini saya kayaknya gak pernah dengar, atau kok selama ini kayaknya saya susah loh untuk dengar suara Tuhan? Saudara, kita perlu menyaring apa yang kita dengar. Jangan-jangan bisa jadi itu bukan suara Tuhan. Bisa jadi itu suara hati kita. Jika apa yang kita dengar itu masuk akal, ya kita terima. Tapi kita perlu menyaring kalau apa yang kita dengar itu nggak masuk akal. Kalau apa yang kita dengar itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau apa yang kita dengar itu lebih banyak mudaratnya, lebih banyak negatifnya. Kita perlu bijak memfilter apa yang kita dengar. Bahkan jika yang berkata itu adalah pendeta atau hamba Tuhan, kita tetap perlu harus menyaring. Tuhan memberikan kepada kita hikmat, saudara, untuk dapat mendengar dan juga memproses, menyaring apa yang kita dengar untuk kebaikan kita. Di tengah realitas kehidupan saat ini, situasi saat ini, suara Tuhan seringkali tersamar oleh riuhnya pasang surut kehidupan kita. Suara-suara kepentingan dan keinginan, keegoisan kita seringkali lebih mendominasi. Keinginan, kedagingan kita, suaranya begitu keras. Dan bukankah itu menjadi godaan terbesar kita sebagai manusia? Kita perlu peka menyaring mana yang benar-benar perlu kita dengar. Jangan-jangan selama ini kita tidak mendengar suara Tuhan, tapi yang kita dengar suara hati kita, ego kita. Dan kita menepis suara Tuhan ketika Tuhan berbicara kepada kita. Ketika kita gagal untuk menyaring, ketika kita gagal untuk membedakan mana suara Tuhan versus suara hati kita, maka sesungguhnya di titik itulah, saudara, kita bisa kehilangan orientasi di dalam kehidupan dan langkah iman kita. Tuhan bilang kita ke kanan, bisa jadi kita lebih dengerin ego, kita ke kiri jalannya. Maka menyaring apa yang kita dengar penting untuk terus kita proses. Dan menyaring apa yang kita dengar itu bukan hanya di dalam relasi kita dengan Allah. Tetapi kita juga perlu menyaring apa yang kita dengar, dan ini berlaku dalam kehidupan keseharian kita. Di situasi sekarang banyak berita berseliweran. Jangan semua kita telan mentah-mentah, jangan semua kita dengar mentah-mentah. Saring dulu, telaah dulu. Banyak hoax. Dan kalau kita dengar, semuanya bisa jadi makin toksik tuh yang ada di dalam pikiran kita. Apalagi kalau sekarang kita dengar banyak hal-hal yang bikin kita down gitu ya, bikin kita makin panik, bikin kita makin takut. Kita perlu memfilter. Kalau itu kita rasa mulai mempengaruhi kita, ya kita mesti bilang stop. Kita perlu menjauh, kita perlu menyaring. Nggak semuanya perlu kita terima. Mendengar hal-hal yang negatif itu bisa mempengaruhi kita. Maka kita perlu menyaring. Mendengar apa yang baik dan yang membangun saja, supaya meningkatkan kualitas iman kita. Dan yang ketiga, M yang ketiga, memperkatakan. Saudara, apa yang kita dengar itu akan berdampak pada apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan. Jika kita mendengar apa yang baik, ya, yang masuk ke dalam kuping kita, hati kita itu apa yang baik, maka apa yang keluar dari perbendaharaan kita itu juga baik. Di dalam ayat 18 dikatakan Yohanes Pembaptis pernah menegur Herodes. Kata pernah, saudara, kalau kita menilik di dalam bahasa Yunaninya, itu menggunakan bentuk imperfect. Yang berarti bukan cuma pernah, tapi artinya berkali-kali. Herodes ketika ditegur, diberi masukan, hal itu tidak didengarkan. Dan itu gak cuma sekali, berkali-kali. Maka kita bisa menebak bagaimana kualitas kehidupan Herodes. Kalau
ia tidak mendengar gitu ya. Kita bisa menebak apa yang keluar tuh dari dirinya. Kalau yang masuk bukan apa yang baik. Sampai suatu saat ketika ada pesta di istana, Herodes tanpa pikir panjang ia mengumbar janji. Di dalam ayat 22 dikatakan, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Kalimat itu diucapkan oleh Herodes kepada Salome, karena Herodes begitu kagum akan tarian Salome. Dan ternyata melalui Salome, Herodias yang benci kepada Yohanes Pembaptis melancarkan aksinya. Atas perintah ibunya, Salome meminta kepala Yohanes Pembaptis. Sebenarnya Herodes itu segan kepada Yohanes. Ia terombang-ambing, ia suka sebenarnya dengar apa yang Yohanes ajarkan. Tapi ia tidak kuasa menarik apa yang sudah keluar dari mulutnya, menarik kata-katanya. Sebagai seorang raja tentu ia harus menjaga wibawanya. Apa yang sudah diucapkan, apa yang sudah keluar dari mulut harus ditepati. Dan ia tidak menyangka bahwa apa yang keluar dari dirinya itu akan dimanfaatkan oleh Herodias. Seandainya ia mendengar, seandainya apa yang disampaikan didengar dan masuk ke dalam diri Herodes Antipas, tentu apa yang keluar dari perbendaharaannya adalah apa yang baik. Seandainya ia mendengar nasihat Yohanes, tentu ia tidak akan menjadi orang yang pada akhirnya membunuh Yohanes. Kita perlu berhati-hati saudara terhadap apa yang kita ucapkan. Hati-hati terhadap apa yang keluar. Seorang pemuda saudara mendengar temannya bercerita, wah, kalau saya mah cuma kipas-kipas doang, dapat uang. Lalu dengan mudahnya si pemuda ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya dengar teman saya itu katanya kipas-kipas doang enak banget loh, bisa dapat uang. Saya juga mau dong Tuhan. Ia berkata kepada Tuhan untuk ia juga bisa seperti temannya. Dan ternyata benar saja, Tuhan mengabulkan. Gak lama kemudian, beberapa tahun kemudian, ia jadi tukang sate. Yang cuma ngipas-ngipas doang, dapat duit. Lalu ia dengar lagi, Tuhan saya dengar, katanya teman saya di kota itu, dia itu punya kuasa. Bahkan dia bisa memerintah orang kaya. Tuhan tolong Tuhan. Aku kali ini minta Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan untuk juga dia bisa sama kayak temennya. Yang bisa punya kuasa dan bisa memerintah orang kaya. Dan bener aja Bapak Ibu. Gak lama kemudian akhirnya dia jadi tukang parkir. Perintah gitu ya. Iya kanan-kanan, kiri-kiri. Yang diperintahin kan lebih kaya, punya mobil. Dan gak berhenti sampai di situ. Begitu dengar lagi yang lebih, dia berkata lagi kepada Tuhan. Keluar lagi dari mulutnya, Tuhan, saya pengen punya pengikut di mana-mana yang mengikuti saya kemana saja saya pergi. Ia berkata demikian kepada Tuhan dan benar saja, Tuhan kabulkan. Akhirnya ia jadi penggembala bebek. Nah loh, apa yang kita ucapkan, hati-hati. Kalau Tuhan beneran kasih, gimana? Jadi penggembala bebek mah apa bangganya gitu ya. Iya sih punya pengikut banyak, tapi kan bebek gitu ya. Jadi kita perlu berhati-hati pada apa yang kita ucapkan. Apa yang kita dengar itu, ya jangan kita telan mentah-mentah begitu ya. Kita perlu bijak pada apa yang kita katakan, apa yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai apa yang keluar dari mulut itu jadi bumerang buat diri kita sendiri atau buat orang-orang di sekitar kita. Saudara, ada satu filosofi dari Jepang yang disebut Three Wise Monkey. Three Wise Monkey, filosofi ini mengisahkan tentang 3 orang monyet yang masing-masing menutup telinganya. Monyet yang pertama, Mizaru, dia menutup matanya.
Monyet yang kedua, Kikazaru. Ia menutup telinganya. Yang ketiga, Iwazaru. Ia menutup mulutnya. Melalui filosofi ini, Three Wise Monkey, kita mau diajarkan. Kita perlu menjaga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan. Mengapa? Karena segala sesuatu yang keluar dari mulut kita itu berasal dari apa yang kita dengar. Begitu juga sebaliknya, apa yang kita dengar itu berasal dari mulut kita. Dan kita juga perlu hati-hati pada apa yang kita lihat, karena itu akan mempengaruhi pikiran kita. Hendaklah kita pandai mendengar, berkata-kata dengan benar. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau adalah Allah yang mengerti seutuhnya diri kami. Apa yang kami rasakan, apa yang kami pikirkan, apa yang hendak kami lakukan. Ketika kegamangan saat ini menghampiri kami, ketakutan, kecemasan menghantui kami. Situasi ini bukan menjadi situasi yang mudah untuk kami jalani, Tuhan. Secara khusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang saat ini sedang berjuang untuk sembuh. Tuhan, kiranya Engkau mendekap kami semua, supaya kami senantiasa percaya bahwa di tengah-tengah pergumulan yang kami jalani, Engkau terus hadir menopang kami. Biarlah ya Tuhan, kami juga dimampukan untuk kami boleh menjadi sahabat bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul. Baik bergumul karena sakit, bergumul karena ditinggal anggota keluarga, serta bergumul karena berbagai pergumulan terkait perekonomian, pekerjaan, dan berbagai hal lain. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat menolong. Mampukan kami untuk kami dapat menjadi penyemangat bagi saudara-saudara kami. Mengingatkan mereka bahwa di dalam segala hal yang terjadi, Tuhan selalu ada. Dan ajar kepada kami Tuhan di tengah situasi saat ini untuk tetap mengambil hikmah dari segala yang kami alami. Karena di balik setiap awan gelap yang Tuhan izinkan hadir, selalu ada pelangi indah yang Tuhan juga akan nyatakan. Kami berdoa Tuhan bagi pemerintah secara khusus. Di tengah situasi saat ini, ada begitu banyak hal-hal yang harus diputuskan. Tuhan yang kiranya memberi hikmat. Tentu berbagai hal yang diputuskan tidak akan memuaskan semua orang. Tapi biarlah hikmat yang daripada Tuhan menuntun para pemimpin negeri kami untuk boleh
melihat segala situasi dengan lebih jernih, dan memutuskan segala sesuatu dengan lebih berhikmat. Untuk para dokter serta tenaga kesehatan yang juga saat ini berjuang, biarlah ya Tuhan Engkau yang terus memberikan kekuatan. Tuhan juga berkati keluarga mereka masing-masing yang terus mendukung mereka untuk menolong banyak orang yang saat ini sedang membutuhkan topangan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh gereja-gereja beserta dengan berbagai tim yang dibentuk untuk juga menolong seluruh anggota jemaat. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh terus bergandeng tangan, saling menopang di tengah pandemi ini. Kami menyerahkan Tuhan segala yang menjadi beban kami. Biarlah ya Tuhan Engkau yang paling mengerti apa yang kami butuhkan. Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi GKI Menteng secara khusus. Biarlah gerejamu boleh terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Biarlah gerejamu boleh terus menyebarkan kasih Allah di tengah-tengah situasi yang saat ini begitu mendukakan, begitu mencemaskan, begitu genting. Biarlah gerejamu boleh menjadi saluran berkat. Kami serahkan Tuhan semua yang menjadi pergumulan kami, semua yang menjadi beban kami di dalam tangan Tuhan. Dan kami mau menaikkan doa ini, kami mau mengingat doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan hati bersyukur, marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Nats akan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Sambil kita mengemban persembahan, kita akan menyanyikan dari nyanyian KJ 403 bait 1 dan 2. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menitis berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menitis berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat, mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu atas segala rahmat dan kasih-Mu pada kami, atas segala yang kami alami hari demi hari. Itu hanya karena berkat-Mu.
pada pagi hari ini, kami mengumpulkan persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami di hadapan-Mu atas segala berkat-Mu. Bapa, biarlah persembahan ini boleh untuk kemuliaan nama-Mu, dan juga boleh bagi pelayanan jemaat-Mu dan bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat yang terkasih, kini arahkanlah hatimu pada Tuhan. Teruslah mendengar dan berproses dalam berkata-kata yang benar. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di dalam kehidupan dan laku kita setiap hari. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, sumber kehidupan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menaungi kita, menyertai setiap langkah-langkah kaki kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya.